siang, Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andriani Veriska Noyanti Ganggut, biasa dipanggil Noya. Saya dari kelas 10I. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks negosiasi. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian A tentang pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk komunikasi, baik tertulis maupun lisan, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan latar belakang kepentingan yang berbeda, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Prosesnya melibatkan pertukaran pendapat, penawaran, dan penyesuaian posisi guna menemukan titik temu yang dapat diterima secara bersama-sama. Bagian B tentang tujuan teks negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan saling menguntungkan, memastikan setiap pihak mendapat manfaat sesuai dengan kepentingannya. Yang kedua, menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat, mengatasi ketidaksesuaian pandangan atau tujuan tanpa merusak hubungan. Yang ketiga, mengamankan hak dan kepentingan, memastikan setiap pihak tidak dirugikan dan haknya terjaga. Yang keempat, membangun hubungan jangka panjang, menciptakan dasar kerjasama yang baik untuk interaksi di masa depan. Yang kelima, menciptakan solusi optimal, menemukan alternatif terbaik yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Bagian C tentang ciri-ciri teks negosiasi. Ciri yang pertama, dua pihak atau lebih, yaitu terlibat pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau bersaing. Yang kedua, bertujuan untuk kesepakatan, yaitu tidak hanya menyampaikan pendapat tetapi mencari titik temu. Yang ketiga, mengandung penawaran atau kontra penawaran, yaitu ada proses pertukaran ide dan penyesuaian posisi. Yang keempat, berdasarkan fakta dan logika, yaitu argumen didukung dengan data, dasar hukum atau alasan yang jelas. Yang kelima, respektif dan profesional, yaitu menghargai pendapat pihak lain meskipun berbeda. Yang keenam, fleksibel, membuka ruang untuk perubahan atau alternatif solusi. Yang ketujuh, jelas dan terstruktur, yaitu informasi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan teratur. Selanjutnya, bagian D, struktur teks negosiasi. Yang pertama A, pendahuluan. Terdapat yang pertama pengenalan diri atau pihak yang diwakili. Yang kedua, identifikasi topik atau permasalahan yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, penegasan niat baik untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat, gambaran umum tentang konteks permasalahan. Bagian B, isi pokok. Yang pertama, pernyataan posisi awal, mengemukakan kepentingan, kebutuhan atau permintaan pihak sendiri. Yang kedua, alasan dan dasar pembenaran, yaitu menyampaikan fakta, data atau dasar hukum yang mendukung posisi. Yang ketiga, penawaran yang diajukan, yaitu mengusulkan solusi atau alternatif yang dapat dipertimbangkan. Yang keempat, pembahasan alternatif, yaitu membahas berbagai opsi beserta manfaat dan konsekuensinya. Yang kelima, penanggulangan kekhawatiran, menjawab pertanyaan atau mengatasi kekhawatiran pihak lain. Yang kecil itu bagian penutup. Yang pertama, ringkasan atau poin-poin penting yang telah dibahas. Yang kedua, ada konfirmasi poin-poin yang telah disepakati. Yang ketiga itu penetapan langkah-langkah tindak lanjut. Yang keempat, jadwal dan tempat untuk pemantauan atau negosiasi lanjutan jika diperlukan. Dan yang terakhir, penutupan dengan ucapan terima kasih dan harapan untuk kerjasama yang baik. Bagian E tentang jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama, berdasarkan bentuk komunikasi. Terdapat yang pertama, teks negosiasi lisan dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau video call. Misalnya rapat negosiasi bisnis, mediasi konflik. Yang kedua, ada teks negosiasi tertulis, dinyatakan dalam bentuk surat, email atau dokumen resmi. Misalnya surat penawaran kerjasama, proposal negosiasi penyelesaian sengketa. Selanjutnya, berdasarkan bidang aplikasi. Yang pertama, negosiasi bisnis. Terdapat tujuan, yaitu mencapai kesepakatan kontrak, harga, kerjasama atau pengelola sumber daya. Contohnya, negosiasi kontrak pemasaran, negosiasi harga pembelian barang. Yang kedua, negosiasi hukum dan hukuman. Tujuan, menyelesaikan sengketa hukum atau menetapkan kesepakatan hukum yang sah. Contohnya, negosiasi penyelesaian gugatan,
negosiasi perjanjian pemisahan harta. Yang ketiga, negosiasi politik. Tujuan mencapai kesepakatan antar lembaga negara, partai politik atau negara. Contohnya, negosiasi perjanjian perdamaian dan negosiasi kebijakan publik. Yang keempat, negosiasi sosial dan komunitas. Tujuan menyelesaikan konflik antar individu atau kelompok masyarakat. Contohnya, negosiasi penyelesaian perselisihan antar tetangga, negosiasi peraturan kelompok masyarakat. Yang kelima, ada negosiasi pendidikan. Mempunyai tujuan yaitu menyelesaikan masalah terkait pendidikan atau mencapai kesepakatan antar pihak sekolah dan orang tua siswa. Contohnya, negosiasi program pembelajaran khusus, negosiasi penyelesaian masalah disiplin siswa. Selanjutnya, berdasarkan strategi. Yang pertama, negosiasi kolaboratif, yaitu kedua pihak bekerja sama untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, negosiasi kompetitif, yaitu setiap pihak berusaha mendapatkan keuntungan maksimal sendiri. Yang ketiga, ada negosiasi kompromi, yaitu kedua pihak melakukan penyesuaian dan memberikan sebagian kepentingannya untuk mencapai kesepakatan. Sekian dari saya, terima kasih.